Shalom, yang saya hormati Ibu Srifan Paleleng Eskom MT sebagai dosen pembimbing. Terima kasih untuk kesempatan yang telah berikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya Jawisan Desambia dengan NIM 220611145 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Berbasis Android Gereja Toraja Jemaat dan Di era zaman modern sekarang ini, teknologi semakin berkembang pesat demi untuk memudahkan masyarakat dan dalam aktivitas sehari-hari. Bahkan untuk mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi secara cepat, salah satunya ialah sistem informasi yang berbasis Android, di mana sistem ini akan menyediakan informasi dalam bentuk aplikasi dari berbagai platform seperti Android. Nah, tidak terlepas dalam pelayanan gereja diperlukan suatu sistem informasi yang efektif untuk membantu setiap pelayanan yang dilakukan bagi setiap anggota jemaat seperti pelayanan pernikahan, baptis, dan CD. Dari setiap data anggota jemaat akan dicatat dan disimpan. Namun, uh, Gereja Toraja, Jemaat dan Debulan masih mencatat dan menyimpan data anggota jemaat secara manual. Kemudian mendaftar untuk pelayanan pernikahan dan CD masih menggunakan formulir selembar kertas yang membuat data bisa saja tercecer bahkan hilang. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem untuk mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan pelayanan. Dengan adanya sistem informasi berbasis Android ini akan mempermudah anggota jemaat untuk melakukan pendaftaran pelayanan dan membantu bagian sekretaris dalam pengelolaan data warga jemaat. Sistem digital ini mempermudah jemaat dalam mengakses informasi seputar pelayanan gereja kapan saja dan di mana saja. Dari permasalahan sistem informasi di gereja dan di bulan tadi masih menggunakan sistem manual, maka akan dirancang sebuah sistem atau aplikasi bagi para pengguna smartphone uh, dengan sistem informasi Android untuk memudahkan mengakses dan melakukan pendaftaran pelayanan secara mudah dan cepat. Adapun rumah masalah yaitu bagaimana merancang sistem informasi pada sebuah gereja Toraja, Jemaat dan Debulan yang berbasis Android yang dapat memberikan informasi secara cepat dan akurat. Kemudian adapun tujuan penelitian yaitu di sini merancang dan membuat sistem informasi gereja Jemaat dan Debulan berbasis Android sehingga memberikan kemudahan bagi pemakainya terutama bagi anggota jemaat. Kemudian, adapun manfaat penelitian yaitu dapat memudahkan pekerjaan sekretaris dalam mengelola data jemaat, serta memberikan informasi kepada jemaat dan memudahkan jemaat untuk mengakses informasi, memudahkan dalam pendaftaran pelayanan, baik pernikahan, baptis, dan CD. Kemudian, adapun batasan masalah yang pertama ialah pembuatan sistem aplikasi Android yang dapat berjalan di sistem operasi Android. Kemudian yang kedua yaitu versi Android yang digunakan yaitu versi 4.2. Kemudian yang ketiga ialah aplikasi berjalan dalam kondisi offline maupun online. Pun penelitian terdahulu untuk menjadi acuan dalam pembuatan penelitian ini, yang pertama dari Rahmatullah Sumboro Setianingsih yang berjudul Sistem Informasi Administrasi Gereja Paroki Stasi Stefanus Jumapolo berbasis Android. Kemudian yang kedua ialah Sutaryani dan Tutuko yang berjudul Aplikasi Gereja Berbasis Android pada Gereja. Kemudian yang ketiga ialah dari Sutanto, Palit, dan Handojo yang berjudul Aplikasi Manajemen Pelayanan Gereja Berbasis Android. Kemudian yang keempat ialah dari Royani, Tanaem, dan Bangkalang yang berjudul model Scrum untuk perancang sistem informasi gereja berbasis mobile pada Gereja Toraja Jemaat Tarandon. Kemudian yang kelima ialah dari Purnia, Rafia, dan Rahmatullah yang berjudul penerapan model waterfall dalam perancang sistem informasi
aplikasi bantuan sosial berbasis Android. Adapun landasan teori pada penelitian kali ini yaitu eh, kita harus mengetahui definisi dari sistem informasi Android dan gereja Toraja. Di sini sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari orang, proses, teknologi informasi, dan data yang bekerja bersama-sama untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan untuk tujuan tertentu. Android sendiri ialah sistem operasi yang dikembangkan oleh Google dan dirancang khusus untuk perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Kemudian yang ketiga ialah Gereja Toraja adalah sebuah gereja Kristen Protestan yang berasal dari daerah Toraja di West Selatan. Adapun kerangka pikir yang pertama ialah masalah pengelolaan data warga jemaat pada Gereja Toraja dan Nebulan sangat penting, dan juga pendaftaran pelayanan dan pengelolaan data warga jemaat dan pendaftaran pelayanan masih kurang dengan solusi sistem pengelolaan data warga jemaat dan pendaftaran pelayanan gereja. Kemudian adapun tindakan yaitu perencanaan sistem dibangun dengan metode waterfall, kemudian implementasi menggunakan IDE untuk pengembangan aplikasi Android yaitu Java untuk script, PHP, dan MySQL untuk implementasi basis data. Kemudian pengujian sistem menggunakan metode black box testing. Kemudian adapun hasil yang diinginkan yaitu sistem informasi berbasis Android, gereja Toraja, Jemaat, dan di bulan. Adapun waktu dan tempat waktu penelitian ini direncanakan mulai dari bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Maret 2024. Tempat di Gereja Toraja Jemaat dan di bulan Lembang Buntu Batu, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara. Kemudian alat dan bahan penelitian pada kesempatan kali ini yaitu untuk alat dibagi jadi dua, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras sendiri yang pertama ialah laptop Lenovo Core i3 memori 8 RAM. Kemudian yang kedua ialah handphone Android. Kemudian perangkat lunak sendiri yang pertama yaitu Microsoft Office 2013, kemudian yang kedua Android Studio, kemudian yang ketiga Google Chrome, yang keempat JDK. Kemudian bahan penelitian yaitu yang pertama ialah database, kemudian yang kedua form pendaftaran pelayanan. Kemudian adapun tahapan penelitian. Tahapan yang pertama ialah pengumpulan data, di mana pengumpulan data tersebut dibagi menjadi tiga. Yang pertama ialah studi pustaka, kemudian observasi, interview. Nah, studi pustaka ini ialah mengumpulkan beberapa pegangan yang diperoleh dari berbagai buku, situs, jurnal, serta tulisan yang berhubungan dengan analisis dan perancangan sistem. Kemudian observasi. Observasi dilaksanakan di Gereja Toraja Jumat dan Bulan dalam jangka waktu 2 bulan. Kemudian yang ketiga ialah interview. Pengumpulan data ini yaitu dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada majelis gereja setempat berhubungan dengan kegiatan pembuatan aplikasi. Kemudian langkah kedua yaitu tahapan yang kedua yaitu analisis dan perancangan sistem. Nah, langkah selanjutnya yaitu analisis dan perancangan. Yang pertama ialah analisis sistem. Pada tahap ini, uh, kita menganalisis sistem database dan pendaftaran pelayanan yang sedang berjalan, yang nantinya akan menjadi acuan untuk pembuatan aplikasi. Kemudian, perancangan sistem. Nah, perancangan sistem ini menggunakan metode development life cycle, yang artinya siklus hidup pengembangan sistem. SDLC adalah proses dalam membangun sistem informasi melalui beberapa langkah. Dalam penelitian ini menggunakan model SDLC Waterfall. Dalam metode SDLC terdapat 6 langkah. Yang pertama ialah planning. Di sini kita membuat perencanaan yang berkaitan dengan penelitian sistem informasi aplikasi.
Kemudian yang kedua ialah menganalisis kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini. Kemudian yang ketiga ialah desain. Pada tahap ini yaitu mulai mendesain program yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi tersebut. Kemudian yang keempat ialah kita implementasikan, menerapkan sistem informasi yang telah kita buat untuk digunakan user. Kemudian yang kelima yaitu retesting, melakukan pengujian terhadap sistem yang telah dirancang. Kemudian yang keenam ialah maintenance. Di sini melakukan pemeliharaan sistem. Kemudian kita melangkah ke tahap berikutnya yaitu desain. Nah, di sini kita sudah mulai mendesain program dilakukan dengan membuat desain yang diperlukan untuk penulisan source code. Kemudian tahap yang berikutnya yaitu testing. Pada tahap kali ini dilakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibuat secara keseluruhan dengan menggunakan metode black box. Terdapat proses jika uh, proses testing dinyatakan tidak terjadi masalah, maka dilanjutkan dengan proses berikutnya. Tetapi jika terdapat kesalahan, dilanjutkan dengan penyempurnaan program dengan kembali ke desain, kemudian kembali diperbaiki, kemudian uh, bisa melangkah ke proses berikutnya. Kemudian yang terakhir ialah pembuatan laporan atau penulisan laporan. Setelah proses pengujian, kemudian dilanjutkan dengan penulisan laporan. Adapun jadwal penelitian yang telah uh, saya rencanakan, yang pertama ialah pengajuan judul, durasi waktunya 2 minggu, kemudian seminar proposal 1 minggu, kemudian pengumpulan data 2 minggu, kemudian analisis dan perancangan 5 minggu, kemudian pembuatan program aplikasi. Pembuatan program aplikasi ini dilakukan 9 minggu, kemudian ujian aplikasi selama 3 minggu, kemudian pembuatan laporan selama uh, penelitian ini dimulai sampai dengan sebelum seminar hasil. Kemudian seminar hasil 1 minggu, kemudian ujian tutup 1 minggu. Baik, demikianlah presentasi saya tentang penelitian saya yang berjudul Sistem Informasi Berbasis Android Gereja Toraja Jemaat dan Debulan. Dan satu kalimat yang memotivasi saya dalam hidup ini yaitu hidup adalah tentang belajar, jika berhenti kamu akan mati. Terima kasih. Juga saya bertanya,